Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore, selamat kita merilekskan tubuh kita, istirahat sambil mendengarkan firman Allah. 5 menit bersama dengan firman Allah. Bagian yang kedua tentang iman dalam Kristus untuk keluarga. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Doa dan harapan saya senantiasa Kristus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah dalam tindakan iman kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya mau menyampaikan bagian kedua di mana iman dalam Kristus untuk keluarga. Ada Pameo berkata, satu orang tua dapat memelihara 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara satu atau ibu bapaknya, ya, karena berbagai faktor dan situasi dan kondisi. Dan itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak kita harus menerapkan prinsip-prinsip apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yang pertama adalah anak harus membuktikan imannya kepada orang tua, ya. Jadi artinya dalam tindakan dia harus mentaati orang tuanya di dalam Tuhan. Taat berarti melakukan sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi kalau orang taat, apa yang Tuhan katakan, ya itu yang kita lakukan. Kalau Tuhan katakan kasih, itu kita lakukan mengasihi. Itu tugas anak, mengasihi dalam rangka mewujud nyatakan iman kepada Tuhan, kepada keluarganya, atau kepada ibu bapaknya, atau kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian bagian B-nya adalah honor, menghormati. Honor itu berarti respect and love. Jadi ya, ketika kita menghormati, ada yang kita berikan, yaitu hormat, respect, ya, penghargaan dan kasih dalam kehidupan ini. Dari dia menghargai orang tuanya, dia menghormati orang tuanya, dia mengasihi orang tuanya, sehingga terjadi kehidupan yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupannya sebagai anak. Dan kemudian yang kedua yang dikatakan oleh firman Allah, bagian kedua ini tadi kan anak taat dan menghormati. Bagian keduanya adalah bapak-bapak, dikatakan jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Jadi bukan membangkitkan amarah anak-anak, tetapi Alkitab mengatakan supaya mereka dididik dalam kebenaran, dididik dalam firman Allah, dididik dalam hal-hal yang baik dan benar, serta kejujuran dan lain sebagainya. Juga dikatakan diajar, ya, untuk melakukan seperti dulu saya waktu kecil, anak saya itu yang satu pelit, ya. Jadi ketika dia pelit, jadi kita kasih dia permen atau uang, lalu dia menyampaikan uang itu kepada orang yang mau dikasih, ya. Jadi dia melalui tangannya atau permen kepada temannya, dia harus mempunyai permen dulu baru dia mau kasih kepada temannya. Ya, itu dulu anak saya. Jadi kalau kita mau mengajar, kita mengajar anak kita supaya mereka melakukan apa yang baik sesuai dengan firman Allah. Jadi kemudian menasihati, siapapun tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Pastilah sebagai anak pernah mengalami namanya hilap dan salah. Jadi tugas orang tua itu adalah mewujud nyatakan imannya untuk mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya, dan sekaligus juga menasihati dalam hal-hal yang baik. Tujuannya adalah supaya panjang umurmu dan panjang umurmu dan hidup bahagia di negeri yang Tuhan berikan ini. Dan itulah sebabnya pentingnya kita mewujud nyatakan iman kita di tengah-tengah keluarga. Karena saya melihat ada banyak orang tua memaki-maki anaknya, mengatakan yang tidak layak, atau sebaliknya anak mencaci maki karena merasa sudah dewasa, sudah mampu, sudah bisa, sudah bekerja, dia merasa sudah hebat. Saya tidak butuh orang tua, saya tidak butuh bantuan orang tua,
Saya tidak butuh pertolongan orang tua, saya tidak butuh dia. Kau, aku. Ya, haleluya. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mari kita hidup sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita tunduk kepada dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami mau melakukan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.